Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ini ini ada temen aku yang sempat kemarin cerita tentang keajaiban sholawat. Jadi aku sekarang ngundang dia untuk bercerita gimana sih ajaibnya kita tuh baca sholawat. Biar kalian termotivasi dengan ceritanya dia. Oke? Jangan lupa subscribe ya, kayak yang belum subscribe. Ya, untuk yang penasaran, yuk terus simak videonya. Ini saya cerita bukan karena sombong atau apa ya. Ini saya cerita karena ingin tahadus binikmah buat semua orang-orang yang sempat ragu sama keajaiban sholawat atau riadoh W40H. Jadi waktu itu saya bulan September itu saya lagi mengalami down dalam hidup saya begitu. Terus kan sebelumnya kan saya sudah cerita kan ke kamu kalau saya punya masalah ini gitu. Terus waktu itu ada temen aku yang nyaranin, kamu nggak harusnya down terus menerus, stres. Akhirnya dia nyaranin aku untuk banyak ikut riado atau mengikuti salah satu riado yang W40H itu. Tahu kan W40H itu? Waktu itu sebelum saya memulai riado, saya sowan dulu ke makam-makam para masyayikh, ke makbarohnya para habaib gitu. Setelah itu saya coba merenungkan diri, mungkin ini saatnya ya saya berubah menjadi lebih baik gitu. Terus saya minta ridho orang tua, minta ridho guru-guru, pengen menjalankan riadoh W40H ini. Setelah saya menjalankan riadoh W40H ini, tontonan saya di YouTube itu saya rubah. Yang awalnya saya nonton konten kreatornya para artis, itu saya rubah jadi jadi banyak menonton tentang kiswah-kiswah agama, tentang sholawat atau riadoh iya. Waktu itu saya nonton YouTube channelnya Wirda Mansur sama Ustadz Yusuf Mansur juga, yang beliau menjelaskan tentang keajaiban sholawat. Tapi awal-awal saya mengikuti riadoh W40H ini, saya nggak pakai sholawat dulu. Saya pakai sholawat itu tengah-tengah riadoh. Saya baru sadar kenapa nggak dari dulu saya pakai riadoh, nggak pakai sholawat ini di tengah-tengah riadoh saya, di awal riadoh saya, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan riadoh sekaligus bersolawat kepada Nabi Muhammad setidaknya satu hari itu 1000 kali. Tapi banyak ya. Makin lama makin 1000. Makin lama itu saya kok gini. Kan saya juga punya wish di 2020 ini, banyak saya punya wish. Lah wish saya itu saya tempel di tembok kamar saya. Saya mikir, kok wish saya salah satu ya wish saya di 2020 ini pengen punya laptop dengan hasil kerja saya sendiri atau ganti iPhone karena saya pengen banget iPhone. Terus waktu itu saya gini, kalau dengan sholawat bisa beli sesuatu, kalau kita ingin sesuatu bisa dibeli dengan sholawat, kenapa saya tidak mencobanya gitu. Akhirnya saya menambah sholawat saya, sehari itu yang biasanya 1000, saya tambah jadi 4444. Saya pernah nonton juga sih sholawat itu, cuma nyoba gitu ya, dapat 2000 itu udah capek gitu. Jadi saya nggak konsisten dengan itu. Ya awalnya emang gitu kalau belum terbiasa. Sholawatnya nggak panjang-panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu cukup, atau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad itu yang biasanya saya pakai sholawat Jibril. Nah, tapi saya nggak tentu sih, kadang 4444, kadang lebih, pokoknya
satu hari itu lebih dari 4.444 sholawat itu. Nah, waktu itu saya juga ditanyain sama temanku, gimana keadaanmu, sudah baikan apa belum, masih down apa belum gitu. Gimana apa apa jenenge kesibukanmu gimana gitu. Saya kan di sini kesibukannya juga kuliah, dan kuliah saya itu kan cuma daring gitu. Jadi saya apa ya, pengen nyari kesibukan lagi gitu. Terus sama teman saya ditawarin lah, kamu tahu freelance nggak gitu. Nah waktu itu saya emang tahu freelance tapi nggak tahu cara kerjanya itu gimana gitu. Akhirnya waktu itu ada teman saya, dia baik banget, mau membuatkan, kan kalau mau daftar freelance itu harus punya CV. Nah kan saya nggak bisa buat CV yang unik, itu nggak bisa. Jadi waktu itu ada teman saya yang baik hati, dia mau membuatkan saya CV, dia anak jurusan komunikasi. Iya. Akhirnya saya coba melamar pekerjaan jadi freelance. Di situ saya awal kali saya melamar kerjaan freelance itu saya nggak diterima, soalnya saya nggak punya portofolio. Kan freelance harus ada portofolionya ya. Iya. Nah, saya nggak punya. Terus nyampe hari ke-30 saya melakukan Riyadhah W40H ini, 1 bulan ya? 1 bulan belum ada peningkatan sama sekali. Saya gini, kok saya Riyadhah ini nggak ada hasilnya, lihat di YouTube kok langsung ada hasilnya gitu. Apa ada yang salah ya Allah sampai saya gitu. Saya pengen kalau saya ingin cepat-cepat dikabulkan ini saya harus apa gitu. Akhirnya saya berpikir mungkin ibadah saya ditingkatkan. Yang awalnya sholat malam cuma 2 rakaat ditambah 4 rakaat, sholat duha awalnya 2 rakaat ditambah 4 rakaat gitu. Akhirnya nyampe 40 mau ke 40, mau jalan ke 40 itu 40 hari. Salah satu lamaran saya di freelance itu ada yang diterima 1. Nah, saya langsung kerja. Di situ saya awal interview ditanyain portofolionya mana, nggak ada gitu. Tapi perusahaan saya jawab, tapi kan di perusahaan ini tidak apa-apa meskipun tidak menampilkan portofolio, cukup dengan CV saja. HRD-nya bilang oh iya nggak apa-apa gitu. Terus ketika saya mendapatkan job dari freelance itu, kok tiba-tiba saya di blacklist gara-gara portofolio saya jelek. Maksudnya portofolio saya nggak ada di situ. Akhirnya saya nangis lagi, ya Allah kenapa ini cobaan dulu ya. Kenapa ini saya dapat cobaan lagi, padahal saya sudah mendapat pekerjaan di freelance. Baru aja senang. Belum juga dapat gaji dari freelance ini, saya sudah di blacklist. Akhirnya saya cari saya kan termasuk orang yang pejuang receh banget. Ada apa-apa itu mesti diikutin, meskipun jumlahnya 10.000 sehari, saya mesti ikuti di YouTube atau giveaway Instagram, iya. Nah, waktu sudah melewati 40 hari itu saya coba mikir gini, kalau W40 hari saya sudah lunas gimana, tapi kok belum ada kemajuan, belum ada balasan dari Gusti Allah gitu saya. Akhirnya saya bikin lagi W40 part 2. Nah, setelah melewati W40H itu yang part 1, tiba-tiba saya ada email masuk, katanya ada yang menawari pekerjaan ke saya, padahal saya tidak melamar di situ, di freelance itu. Akhirnya saya
saya coba konfirmasi email itu dan saya disuruh interview di waktu itu saya ingat banget interviewnya hari Jumat pagi jam 9, 10, Jumat 11. berkah ya. Mm-mm. Jumat berkah. Dan interviewnya ini 2 jam, bayangkan 2 jam lewat Zoom. Itu apa aja yang ditanyain Ya seputar pekerjaannya? kegiatan saya apa, umur saya berapa, pengalamannya saya apa gitu. Setelah saya selesai interview, saya ditanya sama manajernya ini, kamu mau gaji berapa? Hah, saya kaget, kok ada ya perusahaan menawarkan gaji pada karyawan. Biasanya kalau pekerjaan di freelance itu gajinya sudah ditentukan oleh kantor perusahaan gitu. Terus saya ditanya, loh itu kan terserah bapak gitu. Akhirnya pertanyaan ini menggantung. Besoknya terus bapaknya bilang nanti kamu mau bakal di email oleh HRD saya gitu. Akhirnya besoknya emang saya di email sama HRD perusahaan ini. Tiba-tiba saya habis menerima email, saya suruh konfirmasi. Setelah konfirmasi, saya harus menunggu chat dari HRD ini. Tiba-tiba yang ngechat itu teman saya HRD-nya. Yang ini jalan Allah banget. Teman yang kemarin itu nawarin freelance itu? Bukan, teman beda. Ya yang nawari freelance itu ternyata dia HRD perusahaan ini, tapi dia nggak ngomong ke saya kalau dia jadi HRD. Teman saya ini kan juga pejuang receh juga gitu loh. Terus habis itu saya di WA sama teman saya, kamu mau nggak gabung sama ini? Loh, kok kamu ya? Aku gitu, saya gitu, loh kita sama-sama nggak tahu, tapi awalnya saya emang nggak tahu, tapi dia tahu kalau saya ke freelance itu. Akhirnya dia bilang nawari saya, mau apa enggak? Kalau mau saya daftarkan jadi admin. Loh, kok tiba-tiba jadi admin? Gitu. Ya enggak, nanti kamu jadi anak buahku aja. Soalnya aku kan dia kan S2. Terus dia tuh nawarin saya gitu, mau nggak jadi admin gini. Tapi saya tidak bisa profesional gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dibantu sama aku gitu. Akhirnya pas waktu sudah mengkonfirmasi semua, saya dikasih jobnya itu jobnya itu lumayan banyak sih. Dan ini gajiannya setiap minggu gajiannya setiap minggu. Awalnya saya ragu, ini gajiannya berapa sih? Terus kata temanku, kalau job kamu ini di ACC semua, nilai kamu plus bisa nyampe $50 satu minggu. Hah, saya kata Allah, ini kan jawaban Allah selama ini. Saya $50 itu 500 lebih loh. Iya, 50 satu minggu. Kalau $1 kan 14.000. Iya. Kalau $50 aja. Itu sekitar 500-an lah gitu. Akhirnya kemarin sudah menjalankan job dan alhamdulillah saya sudah menerima gaji saya yang pertama. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya semoga saya menjadi bagian dari perusahaan ini tetap dan selamanya. Barokah bagi saya sampai saya bisa membeli wish saya yang di 2020 ini sebelum 2021. Oke, tadi ya ceritanya. Kalau saya tangkap itu 40 hari lebih ya riadahnya. Iya, saya sampai bikin riadah part 2. Saya sebenarnya masih penasaran ya, mungkin nanti di video selanjutnya yang itu riadah 40 apa? W40H. Iya, W40H.
Jadi Iya. buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya ya. Jangan lupa Ditunggu subscribe, video selanjutnya. like, dan share. Oh Oke. iya, jangan lupa juga follow Instagram aku ya, Ainun Jaria 2307. Ainun Nanti cantumin Jaria. ya. Iya, siap. Oke, terima kasih ya buat kalian, semoga terinspirasi. Aku sendiri tuh terinspirasi loh. Soalnya aku kan ya baca sholawat sih, cuma nggak sebanyak itu 1000 atau 4000. Cuma lah kalau diem-diem kita baca sholawat lah. Karena aku kan juga sering nonton YouTube-nya Wirda Mansur sama siapa itu? Lupa aku. Pokoknya Ustadz dia Yusuf Mansur. ya Yusuf Mansur juga. Cuma aku itu loh pernah ngamalin juga sholat-sholat, cuma akunya nggak sabaran gitu kan. Jadi Kalau putus kita tengah jalan gitu. putus setengah jalan, jadi Iya. sempet nggak baca sholawat lagi, baca lagi nggak lagi. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu itu memang kita harus bekerja keras ya, entah dengan fisik atau dengan batin. Kalau kitanya nggak sabaran, baca sholawat baru juga 1 bulan, baru 5 hari kok nggak ada hasilnya, itu udah putus asa. Nah, kita salah, rugi banget gitu. Jadi kita harus konsisten. Banyak ini aja kan diuji 30 hari, diuji lagi, itunya sempat gagal kan. Terus paduannya lagi, riadoh lagi, baru bisa menghasilkan itu riadohnya. Jadi kita memang harus sabar dalam menjalankan riadoh itu dan konsisten. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.